Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Dinda Silalahi Pejuang Kanker, di mana saya adalah cancer survivor untuk kanker darah jenis AML atau Acute Myeloid Leukemia. Oke, di sini saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman terkait rawatan yang saya terima. Juga pertanyaan yang masuk kepada saya sudah saya saring supaya teman-teman memiliki pengetahuan mengenai kanker dan kemudian apa itu kemoterapi. Oke, apa itu kemoterapi? Kemoterapi adalah rawatan yang biasanya menggunakan bahan-bahan kimia kuat atau drugs untuk menghambat, membunuh sel yang tumbuh secara tidak normal di dalam tubuh manusia. Seperti kita ketahui, kanker adalah pertumbuhan sel yang tidak normal di dalam tubuh ataupun di dalam darah manusia. Oke, jadi kemoterapi ini biasanya menggunakan bahan-bahan kimia yang berdosis tinggi, oke, yang bersifat untuk menekan pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh kita tadi. Oke, kemudian kapan kemo akan diberikan? Oke, seperti saya sendiri, biasanya kemo itu diberikan setelah kita mengalami yang namanya ujian darah ataupun pengambilan sumsum tulang belakang seperti saya untuk memastikan jenis sel kanker yang ada di dalam tubuh saya. Seperti saya sendiri setelah diambil sumsum tulang belakang atau bone marrow biopsi, saya didapati menghidap penyakit kanker jenis AML. Kemudian biasanya para dokter atau spesialis mereka akan mengetahui jenis-jenis kemoterapi yang diberikan kepada saya dan apa dosis-dosis juga obat-obat yang diberikan kepada saya. Karena biasanya setiap pesakit kanker akan diberikan dosis sesuai dengan stadium atau stage ataupun jenis kanker yang mereka derita, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah kemo itu menyakitkan? Ya, kemo memang menyakitkan. Ya, bagi saya kemo itu bagaikan sebuah perperangan atau pertarungan di mana kita berjuang untuk menang, seperti itu. Tapi untuk dipertanyakan ataupun ketakutan manusia pada umumnya menjalani kemo, bahwa kemo itu tidak mungkin selamat, bagi saya itu tidak benar. Selagi kita punya keyakinan bahwa kita bisa selamat, semua bisa. Dan biasanya kalau untuk yang penderita kanker tidak bisa lepas daripada yang namanya kemoterapi. Kenapa? Biasanya sel kanker yang lebih awal diketahui atau lebih awal dideteksi, maka ketika untuk menerima kemoterapi, dosisnya pun tidak terlalu tinggi. Jadi kemampuan tubuh untuk menerima efek daripada pengobatan kemoterapi itu tidak terlalu sakit sekali. Karena sel itu belum lagi pertumbuhannya menyerang ke organ-organ yang lain. Itu sebabnya berkali-kali saya katakan, setiap kali kita mengalami sesuatu gejala yang tidak normal atau yang tidak biasa dalam diri kita harus cepat-cepat cek. Supaya jika memang kita menghidap penyakit kanker, kita bisa lebih cepat menerima rawatan kemoterapi tersebut. Oke. Kemudian selama kemoterapi orang pasti tahu, dan pada umumnya kemoterapi itu akan dikenali dengan namanya rambut gugur. Oke, kapan rambut kita akan gugur ketika kita menjalani kemoterapi? Seperti saya pribadi, saya biasanya akan mendapatkan mulai rambut gugur itu di hari ke-12 sejak hari pertama saya menjalani kemo. Oke, sebab saya ketika menjalani kemo itu saya harus kemo secara berturut-turut selama 7 hari. Jadi di hari yang ke-11 atau ke-12 rambut saya sudah mulai gugur. Akan tetapi itu tergantung kepada individu. Kenapa? Karena kemungkinan ada individu yang kekebalan tubuhnya itu masih kuat sehingga sel untuk di bagian rambutnya itu tidak terganggu. Jadi beberapa teman saya dia tidak mengalami yang namanya gugur rambut. Namun saya perhatikan daripada 10 orang mungkin satu tidak gugur rambut atau mungkin gugur semua. Jadi peluang untuk melihat orang yang tidak gugur rambut itu tipis, seperti itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan selama menjalani kemoterapi? Oke, ini adalah penjelasan saya secara pribadi, ya.
apa yang harus kita lakukan untuk menjalani kemoterapi supaya kita bisa melewati kemoterapi. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah mengalami penyakit kanker ataupun akan menghadapi kemo ataupun sedang menjalani kemoterapi, jangan putus asa. Oke, saya akan jelaskan apa trik-trik yang telah saya lalui atau apa proses yang saya sudah lalui sehingga saya bisa bertahan untuk menjalani proses kemoterapi. Oke, untuk menjalani proses kemoterapi, saya ada 4 bagian. Oke, 4 bagian. Yang pertama itu adalah semangat. Yang kedua adalah jaga makanan. Yang ketiga adalah update kepada dokter yang menjaga kita. Yang keempat adalah kebersihan. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Semangat maksudnya, jangan sekali-sekali menjalani yang namanya kemoterapi jika kamu tidak ada keyakinan dan tidak ada semangat bahwa kamu bisa melewati hal itu. Kenapa? Dari semangat yang kuat dan pikiran yang positif, maka kamu bisa menguatkan, menggerakkan tubuh dan pikiran kamu melewati semua proses itu. Jadi, jangan ketakutan dulu, jangan down dulu. Kamu merasa bahwa kematian sudah dekat dengan kamu, itu hanya akan merusak kekuatan di dalam tubuhmu untuk melewati proses. Oleh sebab itu, pastikan kamu semangat, kamu kuat pikirannya bahwa ini hanya proses yang harus kulalui. Sekalipun sakit, tapi ini bukan apa-apa. Tetap bangun pikiran yang positif. Oke, oleh sebab itu kita harus banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, yakin Tuhan ada bersama dengan kita melewati proses itu. Jadi kemo ini bukan apa-apa. Oke, kemudian makanan dan minuman. Yang kedua, makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang saya maksud adalah selama kemoterapi, kita biasanya akan hilang selera makan. Kita biasanya akan muntah ya, kemudian kita akan merasa pusing, demam, menggigil, itu adalah efek-efek kemoterapi. Dan kita akan merasa tidak berdaya untuk berjalan, kita punya tekanan darah akan turun, sel darah putih pun akan turun, karena memang itu adalah efek kemoterapi ya. Kemudian ketika semua sel-sel kita, darah kita turun, biasanya kita akan senang terkena infeksi. Jadi untuk mencegah supaya kita nggak gampang kena infeksi, apa yang perlu kita lakukan mengenai makanan dan minuman adalah pastikan kamu minum lebih daripada 2,5 liter air satu hari. Meskipun kita berada di tempat tidur, ya lagi dimasukkan infus ke tangan gak bisa bergerak, tapi minum itu wajib 2,5 liter air. Kenapa? Karena ketika obat kemoterapi masuk ke dalam tubuh, kita akan mengalami namanya dehidrasi, kekeringan dan badan terasa sangat panas. Jadi kita harus cegah ya supaya pertahanan kita kuat dan supaya organ kita pun tidak rusak. Jadi kita harus minum paling sedikit 2,5 liter air setiap hari. Itu adalah wajib. Jadi kamu akan selalu ke kamar mandi mau kencing seperti itu. Tapi melalui air kencing yang keluar itu atau air urin yang keluar itu, disitulah akan dikeluarkan juga semua kotor-kotor di dalam tubuh ataupun infeksi-infeksi dalam tubuh, semua akan keluar daripada sana. Bakteria-bakteria semua akan keluar. Oke? Makanan, kalau saya pribadi ketika saya menjalani kemoterapi, saya lebih banyakkan minta bubur. Kenapa saya minta bubur? Sebab pada saat kita menjalani yang namanya kemoterapi, biasanya sistem pencernaan kita itu tidak bekerja seperti biasa. Dia akan lebih lambat dan kemungkinan juga ada yang memang tidak mampu untuk mengelola makanan bersifat keras. Oleh sebab itu adalah lebih baik jika kita memakan bubur. Dan kemudian buah-buahan. Buah-buahan sangat-sangat penting ketika kita menjalani kemoterapi. Mengapa? Pada saat kita menjalani kemoterapi, ya, lidah kita ini akan kehilangan rasa, hanya ada rasa pahit saja. Jadi ketika kita memakan buah, ya, biasanya itu akan memacu supaya lidah perasa ini bisa memacu selera untuk kita memasukkan makanan, ataupun jus-jus daripada buah asli yang tanpa campuran itu wajib kita minum setiap hari supaya asupan nutrisi ke dalam organ tubuh kita itu terpenuhi. Jadi adalah sangat-sangat pantang sekali ketika kemoterapi
kita tidak minum air dan tidak minum jus ataupun makan makanan sama sekali. Ya, apa kesalahan fatal yang dilakukan pada umumnya oleh orang-orang yang menjalani kemoterapi adalah mereka sama sekali tidak mau makan, minum pun tidak mau. Jadi memang badan tidak ada tenaga untuk menerima reaksi kemo yang berasal dari obat-obat dengan dosis tinggi tersebut. Oleh sebab itu, pastikan makan dan minum adalah harus diikuti aturannya. 2,5 liter wajib dalam 1 hari, dan buah-buahan pun wajib. Paksa wajib harus makan. Oke, kemudian mengenai update kepada dokter. Biasanya kalau saat kita menjalani kemoterapi, dokter akan selalu memperhatikan atau perawat akan selalu memperhatikan apa keluhan yang kita derita. Jadi jangan sekali-sekali menyembunyikan keluhan yang ada dalam dirimu. Oke, apapun kamu rasa yang tidak sesuai di dalam tubuhmu, apapun yang kamu rasa lemas di dalam tubuhmu, kamu harus bagi tahu ke dokter penjaga atau perawat yang penjaga. Lebih-lebih lagi ketika kamu mengalami demam. Biasanya kalau kamu dalam menjalani kemoterapi ini, kamu akan mengalami yang namanya demam. Itu pasti. Jadi ketika kamu mulai demam, kamu harus cepat-cepat bagi tahu ke perawat penjaga ataupun kepada dokter yang bertugas. Kenapa? Mereka akan siap siaga untuk memberikan obat-obatan atau antibiotik untuk menjaga kamu supaya tidak terkena infeksi. Kenapa? Jika kamu mengalami demam yang terlalu tinggi, mereka khawatir akan mengakibatkan pembuluh darah ataupun pembuluh sel saraf-saraf lain akan pecah. Oleh sebab itu kita harus update kepada dokter supaya kita tidak terlalu mengalami kesakitan yang melampau ketika kita menjalani kemo. Jadi seperti saya sendiri biasanya kalau saya menggigil, saya demam, saya muntah, semua saya akan bagi tahu, ataupun ketika saya mengalami pendarahan, karena biasanya ketika kemo itu saya pribadi mengalami pendarahan daripada saluran air kencing, ya. Kemudian teman-teman saya ada yang dari hidung, ada yang dari gusi, itu akan cepat diberitahu supaya dokter memberi obat untuk mencegah itu pendarahan, ya. Kemudian kebersihan. Yang keempat, kebersihan. Kebersihan maksudnya ketika menjalani kemoterapi, ya, sistem kekebalan tubuh kita memang sangat-sangat down, di mana sel darah putih kita akan turun sama sekali. Sel darah putih berfungsi untuk menjaga tubuh melawan daripada sel-sel ataupun melawan virus-virus yang datang mengganggu tubuh kita, bakteri-bakteri yang datang mengganggu tubuh kita. Oleh sebab itu, ketika kita menjalani kemoterapi, kebersihan tubuh itu sangat perlu diperhatikan, ya. Seperti saya sendiri ketika menjalani kemoterapi, wajib sikat gigi 2 kali sehari, ya, bangun pagi dan sebelum tidur. Kemudian ketika kita ke kamar mandi buang air besar ataupun kita buang air kecil itu wajib dicuci. Kemudian tangan pun setiap kali pegang sesuatu kita wajib cuci tangan, dan obat-obatan yang kita makan ketika kita menjalani kemoterapi, ya, tidak dibenarkan disentuh sebelum kita cuci tangan. Kenapa? Karena itu obat-obat tidak boleh terkontaminasi dengan bakteria yang ada di dalam tangan kita. Jadi harus cuci tangan dulu. Oke, kemudian dipastikan mandi setiap hari, ya. Tapi kadang-kadang seperti saya sendiri ketika keadaan saya lemah, biasanya saya itu dilap sama suami atau teman saya, Pera yang menjaga saya, dia akan lap badan saya semuanya karena saya nggak sanggup untuk berjalan ke kamar mandi seperti itu. Tapi wajib untuk mandi karena semua tubuh kita itu harus dibersihkan. Oke, jadi itu pengalaman saya selama saya menjalani kemo. Untuk itu teman-teman yang memiliki keluarga penyakit kanker, tak kira jenis kanker apapun, karena biasanya yang namanya penyakit kanker itu pasti menerima yang namanya rawatan kemoterapi, ya. Dan mengikut penelitian yang saya baca untuk pengetahuan semua, ya, peluang hidup untuk yang menjalani kemo dengan yang tidak menjalani kemo adalah lebih tinggi peluang hidup yang sudah menjalani kemo. Kenapa? Karena setelah menjalani kemo, biasanya sel-sel kanker itu akan ditekan pertumbuhannya ataupun dibunuh sama sekali, ya. Jadi dengan kemo, bila kita bisa betul-betul menjaga makanan, kita bisa betul-betul menjaga gaya hidup kita setelah kemo dan sel kanker bersih dari tubuh kita, kita memiliki peluang hidup lebih panjang daripada orang yang tidak menjalani kemoterapi. Mengapa? Orang yang tidak menjalani kemoterapi, ya, sel kanker yang ada di dalam tubuhnya itu masih bertumbuh di sana, sekalipun diberikan obat-obatan untuk penangkal, ya.
kemungkinan itu selnya itu akan bertumbuh lagi, di mana sel kanker dengan sifatnya adalah sangat cepat berkembang dan bersifat menyerang organ. Ya, oleh sebab itu saya sarankan kepada teman-teman semua, sekiranya mengalami apa-apa perubahan di dalam tubuhmu, contoh seperti kamu berat badannya cepat turun, ataupun kamu tuh badannya lebam-lebam, biru-biru, kemudian kamu cepat merasa lelah atau merasa capek, pendarahan daripada gusi, ya, kemudian pada saat malam hari kamu berkeringat, ya, kamu boleh langsung cepat-cepat cek ke rumah sakit atau ke spesialis untuk memastikan bahwa keadaan kamu baik-baik saja. Karena seperti yang saya katakan berkali-kali, kanker adalah baik dan besar peluang untuk sembuh jika diketahui lebih awal. Oke, sampai di sini video penjelasan saya mengenai kemoterapi. Berikutnya saya akan jelaskan di video-video yang akan datang bagaimana perjuangan saya melewati semua kemoterapi dan bagaimana saya hingga saat ini bisa 100% dinyatakan bersih daripada kemoterapi. Jangan lupa untuk di-subscribe channel YouTube-nya Dina Sila Lahi Pejuang Kanker supaya kita bisa berbagi ke lebih banyak orang lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.